Hai guys, welcome back to channel Indonesia Red Manchester. Sebelum nonton, jangan lupa pastikan kalian kasih like, komen, subscribe, dan juga loncengnya ya, biar kami makin semangat buat share info menarik seputar MU, dan kalian juga nggak ketinggalan informasinya. Bila fans Manchester United ditanya siapa bek terbaik yang pernah memperkuat Setan Merah, mungkin banyak yang akan menjawab nama Nemanja Vidic. Tidak salah memang menyebut nama pemain asal Serbia sebagai salah satu palang pintu terbaik yang pernah memperkuat Manchester United. Tidak percaya? Lihat saja data yang ditunjukkan selama melakoni 211 laga bersama Manchester United di pentas Liga Inggris. Dilansir dari Optaju, Vidic sepanjang kariernya bersama Manchester United mampu menorehkan 83,4% akurasi umpan, 11,7 clearances, dan rata-rata 4,8 memenangkan duel udara. Terlepas dari kariernya yang gemilang bersama Manchester United, perjalanan Vidic sebagai seorang pemain sepak bola tidaklah mudah dan penuh perjuangan. Berikut kami merangkum perjalanan karir dari Vidic, bek tangguh Manchester United yang terkadang tak segan mengorbankan tubuhnya demi mencegah lawan mencetak gol. Nemanja Vidic lahir pada 21 Oktober 1981 di sebuah kota kecil pinggiran Serbia bernama Titovo Užice, yang saat itu masih jadi bagian Yugoslavia. Uniknya, jumlah penduduk kota kelahiran Vidic saat itu bahkan kurang dari kapasitas Stadion Old Trafford. Ia sendiri lahir dari pasangan Dragoljub dan Zora. Demi memenuhi kebutuhan hidup Vidic dan saudara-saudaranya, Dragoljub bekerja sebagai buruh pabrik tembaga. Sementara Zora juga memilih ikut bekerja dengan menjadi juru ketik di sebuah bank lokal. Terpengaruh dari sang kakak Dusan yang lebih dulu terjun ke sepak bola, Vidic juga ikut-ikutan ingin menjajal dunia kulit bundar. Saat masih berusia 8 tahun, ia pun sudah tergabung di tim Junio Jedinstvo Užice. 4 tahun berselang, Vidic memutuskan untuk hengkang ke tim rival, Sloboda Užice, yang menjadi pintu gerbang baginya menuju karir profesional, lantaran setelahnya ia memperkuat Red Star Belgrade. Usia Vidic saat menandatangani kontrak pertamanya bersama Red Star Belgrade baru 14 tahun. Namun, performanya yang bagus membuat Vidic selalu rutin mengisi starting 11. Karir dan masa depan Vidic di sepak bola sempat mendapat hadangan besar pada akhir September dan awal Oktober 2001 silam. Di saat dunia masih terngiang dengan tragedi 9/11 di Amerika, Vidic mengalami sebuah tragedi yang tak akan pernah dilupakan. Saat sedang berlatih untuk pertandingan selanjutnya Red Star Belgrade, rekan satu tim dan teman baik Vidic, yakni Vladimir Dimitrijevic tak sadarkan diri. Sempat mendapat perawatan medis, nyawa Vladimir pada akhirnya tak terselamatkan. Kehilangan teman baik yang sudah berjanji akan bersama-sama bersinar menjadi pukulan telak bagi Vidic. Ia bahkan dikabarkan sudah ingin berhenti menjadi pemain sepak bola. Beruntung, saat itu Zoran Filipovic, pelatih Red Star Belgrade saat itu langsung turun tangan dan memberi perhatian ekstra ke Vidic agar tidak berhenti menjadi pemain sepak bola. Ia mengalami kesulitan secara psikologis dan selama 2-3 bulan ia sangat depresi, ujar Zoran dikutip dari biografi online. Setelah berhasil move on dari kematian sahabat yang ia sayangi, Vidic kembali menampilkan permainan terbaiknya. Hasilnya, ia sukses mempersembahkan Piala Yugoslavia musim 2001-2002. Vidic kemudian menjadi kapten Red Star, dan selama 3 tahun menjadi kapten, ia mencetak 12 gol di 67 pertandingan. Vidic jadi sosok penting saat Red Star Belgrade hanya kejebolan 28 gol sepanjang musim. 2 musim beruntun, Vidic membuat Red Star jadi tim paling sukar dijebol di Serbia, dengan cuma kebobolan 26 dan 13. Kedua musim itu membuat Red Star jadi tim terbaik dalam hal pertahanan plus menghadirkan double winners 2004. Juara Liga Serbia dan Montenegro serta Piala Serbia dan Montenegro. Dari situ ia melanjutkan petualangannya ke klub Rusia, Spartak Moskow. Namun, hanya semusim bersama Moskow, Vidic mendapat hadiah Natal terbaik dalam hidupnya. Pada 25 Desember 2005, ia resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester United yang masih diasuh Sir Alex Ferguson. Sebelumnya, Vidic sudah setuju untuk pindah ke Fiorentina. Ia sudah setuju dengan direktur olahraganya, Pantaleo Corvino. Namun, Fiorentina belum bisa memastikannya karena slot untuk pemain non-Uni Eropa sudah habis. Saat itu, United masuk dan membajak transfernya. Uniknya Vidic ternyata pernah didekati juga oleh Liverpool. Saya nyaris bergabung dengan mereka saat masih ada Rafa Benitez.
Saya berbicara beberapa hal, tapi istri saya yang berbicara dengannya. Dia tertarik untuk mendatangi saya, tapi saya tidak tahu apa yang membuat transfer itu gagal. Saya berbicara dengannya sebelum saya ke United, saya tidak pernah bertemu secara langsung tapi melalui telepon dengan istri saya menerjemahkan. Saya tidak mengatakan tidak, mereka hanya mengatakan kalau tertarik mendatangkan saya. Kemudian seseorang berkata, apakah Anda ingin bermain untuk United? Dan saya menjawab ya. Setelah 2 hari, kesepakatan sudah selesai. Liverpool baru ingin membuat kesepakatan saat saya sudah resmi jadi pemain United. Jangka sebulan sejak resmi diperkenalkan, tepatnya pada 25 Januari 2006, Vidic memulai debut pertamanya menjadi pemain pengganti, menggantikan Ruud van Nistelrooy di semifinal Piala Liga Inggris melawan Blackburn Rovers. Vidic terpilih sebagai kapten tim United pada awal musim 2010-2011. Masa jabatan kaptennya itu berlangsung selama 4 musim, hingga kepergiannya pada Juli 2014. Ada satu kisah menarik yang dilakukan oleh Vidic saat menjadi pemain Manchester United, yang berkaitan dengan mendiang sahabatnya, Vladimir Dimitrijevic. Salah satu surat kabar Serbia, Hobok membuat sebuah berita yang menjelaskan bahwa Vidic ternyata masih sering membantu keluarga almarhum Vladimir, khususnya sang ayah yang mengalami krisis finansial. Disebutkan suatu hari Vidic meminta ayah Vladimir untuk membuka rekening. Setelah melakukannya, Vladimir sangat terkejut karena ada uang sebanyak 126.000 euro, sekitar 2,2 miliar rupiah di dalamnya. Uang itu sendiri dikirim oleh Vidic sebagai bentuk penghormatan pada sahabatnya yang telah berpulang tersebut. Di Manchester United, Vidic menjelma menjadi tembok yang sulit untuk ditembus pemain lawan. Duetnya bersama Rio Ferdinand membuat Setan Merah saat itu menjadi sulit yang punya pertahanan kuat. Kerja keras Vidic selama di Manchester United tersebut pun berbuah manis. Meski kaki sampai mukanya pernah berdarah-darah, ia punya banyak prestasi yang bisa dibanggakan. 5 gelar juara Liga Inggris, 3 trofi Piala Liga Inggris, 5 piagam Community Shield, 1 trofi Liga Champions, dan 1 gelar juara Piala Dunia antar klub merupakan bukti bahwa Vidic pernah merasakan kejayaan bersama Manchester United. Sayangnya, harapan Vidic agar bisa pensiun di Old Trafford tak bisa tercipta. Ia memutuskan hijrah ke Inter Milan setelah tak mendapat perpanjangan kontrak. Ia pun kemudian memutuskan pensiun pada tahun 2016.